Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Junwa dengan NIM 2115520 211. Saya kelas Teknik Informatika kelas malam semester 7. Di sini saya ingin mempresentasikan database MySQL Workbench. Yang pertama, cara melakukan import database di MySQL Workbench. Import database di MySQL Workbench bisa dilakukan sebagai langkah berikut. Yang pertama, 1. Buka MySQL Workbench dan buat koneksi ke server database. 2. Pilih menu server, terus pilih data import. 3. Pilih opsi import from self-contained file jika Anda memiliki file .sql. 4. Klik untuk memilih file database yang ingin diimport. 5. Pilih database tujuan atau buat database baru dengan memilih new. 6. Klik start import, tunggu hingga proses selesai. 7. Jika berhasil, database akan muncul di panel Sketchmas. Apa itu view dan cara membuat view di MySQL Workbench? View adalah database virtual yang menyimpan hasil dari suatu query tetapi tidak menyimpan data secara langsung. View membantu menyederhanakan query kompleks dan meningkatkan keamanan dengan membatasi akses ke data tertentu. Cara membuat view di MySQL Workbench. Pertama, buka MySQL Workbench dan pilih database yang ingin digunakan. Kedua, pilih tab Schemas, klik kanan pada view lalu pilih Create View. Melakukan query SQL yang akan digunakan untuk membuat view, misalnya create view v_nilai as, select name, matkul, nilai, form mahasiswa where nilai atau banding 70, klik API lalu finish. Untuk melihat isi view, gunakan select bintang from view _nilai. Apa itu dependensi dan anomali? Dependensi atau tergantungan dalam database mengacu pada hubungan antara atribut dan tabel. Contoh, factual dependency, atribut name menentukan nama siswa. Sensitive dependency, jika A menentukan B dan B menentukan C, maka A menentukan C. Anomali terjadi ketika desain tabel kurang optimal, menyebabkan masalah seperti anomali insert, tidak bisa menambahkan data karena ada atribut wajib yang belum diisi. Anomali update, perubahan data harus dilakukan di banyak tempat, meningkatkan risiko inkonsistensi. Anomali delete, penghapusan satu data bisa menyebabkan hilangnya data penting lainnya. Contoh anomali, jika tabel mahasiswa menyimpan NIM, nama mata kuliah, dan dosen. Penghapusan serta mahasiswa juga menghapus informasi dosen jika tidak ada mahasiswa lain yang mengambil mata kuliah tersebut. Apa itu normalisasi atau dengan studi kasus? Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi duplikasi dan meningkatkan integritas data. Ini contoh studi kasus. NIM, nama mata kuliah dosen. 1. Andi, nama Andi, mata kuliah basis data, dan dosennya Pak Budi. Terus yang kedua, NIM 1, nama Andi, mata kuliah algoritma, dosen Bu Siti. Terus yang ketiga, NIM 2, nama Budi, mata kuliah basis data,
dan dosen Pak Budi. Masalah undasi data Andi muncul 2 kali. Jika Pak Budi berganti nama, harus diubah di banyak tempat. Normalisasi hingga bentuk 3NF. Yang pertama, pisahkan tabel mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Tabel mahasiswa, NIM, dan nama. Tabel mata kuliah, kode underscore MK, nama underscore MK, dan NIP underscore dosen. Yang ketiga, tabel dosen, NIP underscore dosen. Yang kedua, nama underscore dosen. Tabel perkuliahan, NIM, kode underscore MK. Terus kemudian hasilnya tidak ada redundansi dan pembaruan data lebih efisien. Apa itu RD? RD panjangan dari Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam database. Contoh studi kasus RD. Misalnya kita merancangkan akademik untuk mencatat nama, mencatat mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Entitas mahasiswa, NIM, nama, alamat. Kemudian mata kuliah, kode underscore MK, nama underscore MK, dan SKS. Kemudian dosen, NIP, nama underscore dosen. Kemudian perkuliahan, NIM, kode underscore MK, dan NIP. Hubungan mahasiswa mengambil mata kuliah diajarkan oleh satu dosen. Dosen mengajar banyak mata kuliah. RD akan berbentuk sebagai berikut: 1. Mahasiswa, kemudian perkuliahan, kemudian mata kuliah, kemudian dosen. Terus kemudian ada gambar diagram akan memiliki entitas dengan primary key dan hubungan atau relasi antar kabel. Kesimpulan, import database di MySQL walaupun bisa dilakukan melalui menu data import. Terus view adalah tabel virtual yang menyimpan hasil query dan dibuat dengan create view. Yang ketiga, dependensi adalah ketergantungan antara atribut, sedangkan anomali adalah masalah akibat desain database yang buruk. Yang keempat, normalisasi menghilangkan duplikasi data untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, yang kelima, RD membantu merancang struktur database dengan menggambarkan hubungan antar entitas. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.